Halo semua, selamat datang di channel Rusty Life. Ini adalah motor Yamaha NMAX Turbo varian paling murah. Kalian dapat apa aja? Apa aja yang dipangkas? Mari kita bahas. Untuk desainnya masih sama seperti varian NMAX Turbo yang lain, hanya ada beberapa pengurangan. Yang paling terlihat pengurangannya ada di speedometer. Yang NMAX Turbo Tex-Max dan NMAX Turbo Tex-Max Ultimate itu speedometernya sudah TFT color screen, tapi yang ini masih layar digital biasa. Dari segi colorway, varian ini terlihat lebih mewah dengan perpaduan warna silver matte dan hitam glossy di bagian tengah. Sementara untuk velg ini warnanya masih gold, sama seperti varian NMAX Turbo yang Tex-Max dan NMAX Turbo Tex-Max Ultimate. Untuk bentuk velgnya sendiri ini masih sama seperti bentuk velg dari NMAX generasi pertama sampai sekarang, belum berubah. Ini bisa jadi poin minus dari desain, bisa juga poin plus, karena dengan kesamaan desain bentuk velg, kalian masih bisa menggunakan velg-velg aftermarket yang mungkin kalian sudah beli ketika memodifikasi NMAX lama kalian, dan kalian bisa pindahkan langsung ke sini tanpa ada custom atau perubahan apapun. Jadi langsung plug and play bisa dipasang. Untuk desain lampu depan sendiri ini semuanya sudah full LED, dari mulai lampu DRL, headlamp utama, dan untuk pasdimnya juga. Dan sementara yang ini adalah lampu sennya. Salah satu hal yang dipangkas di NMAX Turbo paling murah ini yaitu adalah pengereman ABS. Di sini remnya belum ABS, dan ini speed sensor bukan untuk ABS tapi untuk traction control. Juga untuk pengukuran kecepatan di motor ini. Perubahan yang paling besar juga ada di bagian belakang, yaitu lampu belakangnya. Sekarang digantikan dengan 4 buah garis LED dan 2 buah titik lampu sen, yang semuanya ini sudah full lampu LED. Dan di versi turbo termurah ini kita juga sudah mendapatkan fitur turbo yang disebutkan oleh Yamaha, dan fitur turbo tersebut merujuk kepada sistem CVT-nya yang baru, yaitu Yamaha Electronic CVT, yang kini kita sudah bisa menggunakan Y-Shift seperti varian turbo lainnya. Bisa digunakan untuk repair, untuk menyalip, atau berkendara di jalan yang banyak tanjakan agar akselerasinya lebih enak dan tidak ngempos. Oke, kita lanjut sambil jalan ya. Semoga kedengeran. Udah pakai noise cancelling sih harusnya. Oke aja. Secara desain motor ini sama aja kayak varian NMAX terbaru lainnya. Namun yang membedakan dari versi turbo yang lain, varian ini tidak memiliki ABS namun masih memiliki traction control. Sangat berguna ketika cuaca hujan atau kita lagi berada di jalanan yang licin, agar ban belakang tidak mudah selip dan mengurangi resiko untuk motor tergelincir. Untuk karakter mesinnya sendiri sebenarnya cukup halus, tapi juga bertenaga. Dan kalau yang gue rasa sih ini motor karakteristiknya effortless ya, kayak buat nyantai itu enak gitu, gak perlu ngegas dalam-dalam, tapi ya cukup lah buat cruising. Untuk Y-Shift-nya sendiri ini ada 2 mode, yaitu Tone Mode atau T-Mode. Yang satu lagi ada Sport Mode. Kalian bisa mengubah mode berkendara di toggle yang depan ini, seperti yang kalau misalkan di motor sport ini seperti tombol pasdim ya. Untuk perbedaan tiap modenya itu cukup berasa ya. Ini di Tone Mode rasa respon motornya tuh lebih santai, RPM-nya juga tidak terasa tinggi. Tapi begitu kita masuk ke Sport Mode, motor langsung mengeset RPM mesin
lebih tinggi dan respon gas juga lebih responsif. Seperti ini, gampang sekali untuk kita berakselerasi. Namun ya dengan RPM yang lebih tinggi dan karakter mesin yang lebih agresif, konsumsi bahan bakar juga akan menjadi lebih boros tentunya. Makanya untuk jalan-jalan santai, cruising seperti ini, saya lebih menyarankan untuk stay di mode town mode aja. Kecuali kalau misalkan kalian lagi touring bareng-bareng temen buat jalan jauh gitu, ya keluar kota pakai sport mode buat having fun sama teman-teman, ya itu bisa sih. Seperti yang saya bilang tadi, motor ini terkesan effortless. Jadi saya nggak bejek gas gimana, nggak dalam-dalam amat, tapi kecepatannya udah bisa sampai 70 lebih tadi. Dan kalau misalkan kita gas terus 80, 86, 99. Kameranya sampai turun ya. Ya sebenarnya kurang cocok sih kalau ngetes speed di jalanan yang ramai kayak gini, karena rawan ya, rawan yang putar balik, rawan yang pindah jalur tanpa rem. Berikutnya yang gue suka juga itu di bagian panel tombol-tombolnya. Ini meskipun semuanya masih terbuat dari plastik, tapi finishingnya itu halus, jadi bagus gitu, terkesan lebih mewah jadinya. Tapi kalau misalkan sendiri, motor sendiri kayak gini, gak bawa boncengan di jalanan bumpy seperti ini, lumayan agak terasa ya kontur jalannya. Karakter suspensinya agak sedikit firm kalau bisa dibilang. Nah, untuk jalanan bumpy kayak gini nih, ini masih kerasa banget kontur jalannya. Karakter suspensinya nggak begitu empuk, tapi kalau misalkan sambil boncengan sih kayaknya lumayan meredam getaran. Cuman ini karena gue sendiri aja, jadi sepertinya suspensinya harus disetting dulu. Dan ya ini suspensi belakangnya bisa disetting, pilotnya bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing ya guys ya. Sebelumnya sorry ya kalau misalkan gaya ngomongnya masih agak campur-campur gitu antara bahasa baku dan bahasa santai. Gue masih nyari gaya bahasa yang pas buat konten kayak gini. Ya biar pesannya nyampe tapi juga nggak terkesan formal-formal banget gitu. Oke, kita belok kanan. Yep. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri ini gue udah jalan sekitar 221 km dari pertama kali motor ini datang, dan konsumsi rata-ratanya sekitar 42,2 km per liter. Kemarin sih pas awal-awal datang, pas hari pertama itu gue bisa dapet 50
52 km per liter. Cuman ya karena jalan ke rumah gue itu naik turun gunung, jadi ya konsumsinya rata-ratanya jadi cuman sekitar 42,2 km per liter. Untuk yang mungkin tinggalnya di dataran rendah dan jalanan yang gak terlalu naik turun dan mulus gitu, gak perlu banyak stop and go, ini irit banget sih. Kayaknya bisa lebih dari 50 km per liter. Lanjut yang tadi yang di jalan, untuk motor ini nyampe ke kecepatan cruising sekitar 60-70 km per jam. Ini effortless banget. Cuman seperti yang kalian lihat tadi, pas ketika gue mau nyobain top speed, ternyata dari 80 km per jam sampai ke 100 itu agak gimana ya bilangnya, ya mungkin karakter motor Matic juga, jadi dari 80 ke 100 nya itu agak sedikit susah. Saya baru pertama kali nyoba juga sih, dan itu jalanan agak sedikit nanjak sedikit sih. Jadi mungkin kalau misalkan jalannya agak lebih rata, kita bisa dapat 100 km per jam dengan lebih gampang. Dan gue juga lihat di YouTube-nya Otomotif TV yang waktu dia ngebandingin sama PCX, akselerasinya ini menang jauh, lumayan. Cuman di bagian atasnya di top speed, PCX bisa ngejar dan bisa nyamain. Tapi ada triknya ternyata, di situ dijelasin kalau misalkan kita pakai sport mode buat start dan pas di atasnya kita pakai T mode, itu atasnya kita bisa ngimbangin PCX dan bahkan bisa menang tipis ternyata. Untuk posisi duduknya sendiri ini menurut gue nyaman banget sih, karena stangnya itu lebih ngarah ke kita, jadi kita nggak perlu nunduk gitu ke depan, dan posisi badan bisa tegak banget, bisa tegak banget. Jadi buat perjalanan jauh ini sih kayaknya bakal enak banget. Oh iya, rencana sih nanti bulan depan gue mau bawa motor ini buat ya mini touring lah ke Bandung gitu. Dan nanti gue ceritain gimana impresinya pas gue bawa mini touring nanti ke Bandung. Kesimpulannya, Yamaha NMAX Turbo paling murah ini cocok untuk kalian yang pengen nyobain fitur terbaru dari Yamaha, tapi dengan harga yang tidak begitu mahal. Ya masih terjangkau lah, sekitar 38,5 atau 37. Kalau buat kalian yang punya pertanyaan, atau misalkan kalian yang udah punya duluan Yamaha NMAX Turbo ini dan punya cerita-cerita menarik dan unik, atau ada insight tentang motor ini, seputar motor ini, kalian boleh tulis di kolom komentar video ini. Sekian dari gue, see you.